Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Oktober 2021 hanya di SCTV yang semakin oke. Di episode selanjutnya terlihat di sini Dewa sama Nana mau pergi meeting sama Bu Arni dan Neratu di kantor Buana. Lalu singkat cerita, Dewa juga sampai ke kantor Buana. Pas sudah sampai dia sangat kaget, Neratu sudah sampai duluan. Lalu di sini Neratu juga dia ngomong kepada Dewa, awas kamu besok di acara ulang tahun papa meninggalnya Papa Rama Buana kamu harus hadir, kata Neratu. Lalu Dewa juga dia ngomong sama Nana, saya tidak bisa hadir nek, kata Dewa dan Nana kepada Neratu. Dan Nana juga ngomong kepada Neratu, saya pasti akan mendoakan nek, kata Nana kepada Neratu. Kenapa kamu tidak bisa datang, kata Neratu. Dia sambil dia juga kaget mendengar Dewa tidak mau datang. Apa salah nenek, kamu masih kesal sama nenek ya, kata Neratu kepada Dewa. Lalu pas Dewa juga mau ngomong lagi, tiba-tiba datanglah Bu Arni. Lalu Bu Arni juga dia ngomong kepada Neratu, saya jadi malu, saya keduluan sama Neratu, kata Bu Arni kepada Neratu. Lalu Neratu juga ngomong kepada Bu Arni, saya juga belum lama, ayo kita meetingnya dilanjutkan, kata Neratu. Dia masih kepikiran omongan Dewa. Singkat cerita dia juga langsung masuk ke dalam dan Nana dan Dewa juga dia masuk ke dalam, tapi Nana menunggu di ruang tunggu. Lalu singkat cerita di sini juga sampailah ke ruang meeting dan Dewa sama Pasha juga dia meeting sama Bu Arni. Tapi di sisi lain Neratu dia sambil melamun terus tidak memperhatikan dia lagi bicara Dewa sama Pasha. Lalu Bu Arni juga dia sangat senang kekompakannya Pasha sama Dewa, dia juga setuju dengan keputusan di mereka. Lalu dia juga ngomong kepada Neratu, benar-benar dia kakak beradik kompak ya nek, kata Bu Arni kepada Neratu. Tapi Neratu dia masih melamun, dia tidak sadar, masih mengulang memikirkan omongan Dewa. Dia tidak mau hadir ke acara ulang tahun meninggalnya Papa Rama Buana. Lalu di sini Pasha juga dan Dewa juga sangat kaget dan Pasha juga dia ngomong kepada Neratu dan Neratu juga langsung ngorejat karena dia langsung melamun. Oh udah beres meetingnya ya, kata Neratu kepada Pasha. Kalau gitu lanjutin aja meetingnya, saya mau pulang, kata Neratu kepada Pasha dan Bu Arni dan Dewa. Lalu di sini Neratu sudah berangkat, Bu Arni juga ngomong kepada Pasha sama Dewa, ada apa sama Neratu ya, kata Bu Arni kepada Dewa. Di sini Dewa juga ngomong kepada Pasha, saya itu tadi ngomong sama Neratu, saya tidak mau menghadiri di acara ulang tahun meninggalnya Papa Rama Buana karena di acara itu disisipkan dengan pernikahan kamu, kata Dewa kepada Pasha. Pasha juga sangat kaget dan terkejut dan dia juga langsung pergi, ini pasti perbuatan si Priska. Singkat cerita Pasha juga sampai ke rumah dan dia juga berteriak-teriak memanggil si Nurul Tunjung si Priska. Semua keluarga yang ada di rumahnya Neratu dia keluar semua dan karena Pasha dia teriak-teriak sangat geram banget kepada si Priska. Lalu terlihat di sini si Priska sama si Tante Merlin dia lagi sibuk memilih gaun pengantin untuk si Nurul Tunjung si Priska. Lalu Tante Merlin juga sama si Nurul Tunjung si Priska si kanel kulit banget, dia juga keluar dari kamarnya Tante Merlin. Pas sampai ke tengah rumah dia kayak tidak punya dosa aja, dia juga langsung menghampiri Pasha. Ada apa Mas Pasha, teriak-teriak, kata si Priska kepada Pasha. Pasha di sini sangat geram dan murka banget kepada si Nurul Tunjung si Priska. Kamu itu kenapa menukarkan undangan bikinan saya dengan undangan kamu? Dan juga di sana kenapa kamu disisipkan kita bakal menikah di acara ulang tahun meninggalnya Papa Rama Buana, kata Pasha kepada si Priska. Lalu Lipia juga dia sangat geram kepada si Priska, dasar perempuan tidak tahu malu kamu itu Priska, kata Lipia kepada si Priska. Lalu tiba-tiba datanglah Neratu keluar dari kamarnya dan dia juga ngomong kepada mereka yang ada di sana, siapa yang mengacaukan di acara ini, kata Neratu. Tidak ada acara lain selain acara ini, siapa yang memasukkan acara lain saya akan keluarkan dari rumah ini, kata Neratu sambil geram kepada mereka. Lalu di sini si Priska juga dia ngomong kepada Neratu, maafin saya nih, kata
si Priska kepada Neratu. Pokoknya kamu Priska, kalau acara ini sampai tidak lancar kamu saya usir dari rumah ini, kata Neratu kepada si Priska. Si Priska juga sangat kaget dan Neratu juga dia pergi dari tempat itu dan masuk lagi ke kamar. Lalu keesok harinya di sisi lain Dewa datang lagi ke kantor yang dulu di mana dia kerja, di kantornya Dewa Buana. Lalu tiba-tiba datanglah Pasha. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada Dewa, yuk kita langsung aja masuk ke kantor kamu yang dulu, ke ruang kerja kamu yang dulu, kata Pasha kepada Dewa sambil menggendeng Dewa dari tempat itu. Singkat cerita, Dewa sama Pasha juga sampailah ke ruang kerjanya Dewa yang dulu. Di sini Pasha juga dia ngomong kepada Dewa, inilah ruang kerja kamu yang dulu, kata Pasha kepada Dewa. Lalu di sini Pasha juga dia ngomong kepada Dewa bahwa di acara ulang tahunnya meninggalnya Papa Rama Buana ada yang sabotase masalah undangan Dewa, kata Pasha kepada Dewa. Siapa? Kata Dewa kepada Pasha. Lalu Pasha juga mengatakan kepada Dewa, tiada lain adalah si Priska, dia telah menukarkan surat undangan bikinan saya dengan surat undangan bikinan dia, kata Pasha kepada Dewa. Dewa juga dia sini sangat geram kepada si Priska. Kenapa kok dia itu lancang kayak gitu, Pasha? Kata Dewa kepada Pasha. Kamu harus hati-hati sama si Priska, kata Dewa kepada Pasha. Singkat cerita di sini juga Pasha juga dia pamitan karena dia mau ketemuan sama Lula di kafe. Lalu di sini Pasha juga sampailah ke kafe dan ketemu sama Lula. Lula juga di sini sudah menunggu lama. Dan terlihat Pasha sama Lula juga sangat romantis. Pas lagi memegang tangan di sini, tidak sengaja Nana juga akan ketemuan sama kliennya. Dia dikagetkan dengan melihat Pasha berdua sama Lula. Nana juga sangat kaget dan dia juga langsung menghampiri Lula dan Pasha. Lalu Nana juga ngomong kepada Pasha sama Lula, kamu itu masih hubungan ya, kata Nana kepada Lula dan Pasha. Kamu itu berarti telah membohongin Bu Diana, kata Nana kepada Pasha. Di sini Nana juga tidak banyak basa-basi, dia juga pergi dari tempat itu dan dia juga langsung makan di kafe lain sama Dewa. Dia juga mengadu kepada Dewa, saya kesel sama Lula dan Pasha, dia itu masih ada hubungan sama Pasha Lula itu, kata Nana. Dewa cuman menjawab, saya sudah tahu masalah itu nak, kata Dewa kepada Nana. Kenapa Mas Dewa tidak ngomong kepada saya? Biarin aja nak, Pasha itu benar-benar cinta kepada Lula, dia itu udah pada gede, kita jangan ikut campur masalah mereka, kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga dia tidak bisa menjawab lagi, dia juga diam. Lalu di sisi lain Lula sama Pasha sampailah ke rumahnya. Lalu di sini terlihat Pasha dia mau masuk ke rumah akan terus terang kepada Bu Diana. Tiba-tiba Lula duluan masuk dan sampai ke rumah Lula juga dipanggil sama Bu Diana. Lula juga sangat kaget dan dia juga sangat panik. Lalu Bu Diana nanya, kamu dari mana? Kamu diantar sama Pasha ya, kata Bu Diana. Saya naik taksi mah, kata Lula kepada Bu Diana. Kamu itu jangan bohong nak, saya sudah tahu semua kamu diantar Pasha, kata Bu Diana kepada Lula. Lalu di sini Lula juga dia mohon maaf kepada Bu Diana sambil tidak terasa air matanya nyak celaka dan dia juga menangis. Lalu Bu Diana juga sambil memegang pipinya anaknya yaitu Lula. Tidak apa-apa nah, pokoknya mama setuju karena mama akan mendukung hubungan kamu sama Pasha. Apapun akan mama lakukan demi kebahagiaan kamu nak, kata Bu Diana kepada Lula. Lalu Lula juga langsung dipeluk sama Bu Diana. Di sini Bu Diana juga dia menangis dan dalam hatinya dia ngomong, saya akan memperjuangkan cinta kamu nak sama Pasha, kata Bu Diana kepada Lula. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Oktober 2021 hanya di SCTP yang semakin oke.
Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin bayalol karena Mimin geus ngabuda, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.